Pada usia 64 tahun, seorang ibu merasa hidupnya sudah penuh dengan berbagai pengalaman manis dan pahit. Namun tak ada yang benar-benar membuat hatinya sesak, seperti peristiwa kecil yang terjadi pada ulang tahun cucunya baru-baru ini. Sebuah kisah sederhana tentang keluarga, namun syarat makna tentang kasih sayang, harapan, dan rasa syukur yang terkadang terabaikan dalam keseharian. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Pagi itu, ibu ini bangun dengan semangat yang berbeda. Ia tersenyum sendiri, membayangkan cucunya yang kini semakin besar, semakin cerdas, dan penuh energi. Sebagai seorang nenek, tentu saja ia ingin memberikan sesuatu yang istimewa di hari ulang tahun cucunya. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mentransfer sejumlah uang, 5.000 yuan, kepada cucunya sebagai hadiah ulang tahun. Ia tahu, uang itu bisa digunakan untuk membeli apapun yang diinginkan si kecil, atau membantu kebutuhan keluarga anaknya. Baginya, memberi adalah bentuk kebahagiaan. Ia percaya bahwa sekecil apapun pemberian dari hati akan membawa kehangatan bagi keluarga. Dengan hati berbunga-bunga, ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya dan melakukan transfer. Sambil menunggu proses selesai, ia membayangkan betapa bahagianya cucu dan anaknya menerima hadiah tersebut. Ia juga berharap menantunya, istri dari anak lelakinya, akan merasa tersentuh dan bersyukur atas perhatian kecil ini. Ia tahu, di balik setiap pemberian, ada harapan kecil untuk dihargai dan diingat. Namun apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Tak lama setelah transfer dikonfirmasi, ia menerima pesan singkat dari menantunya. Hanya 2 kata, sudah diterima. Tanpa emotikon, tanpa ucapan terima kasih, tanpa kalimat hangat yang menandakan keakraban keluarga. 2 kata yang begitu datar, nyaris seperti balasan dari seorang pegawai bank yang mengonfirmasi transaksi. Ia menatap layar ponselnya, menunggu, berharap akan ada pesan susulan yang lebih hangat, mungkin sekadar, terima kasih mama, atau semoga mama sehat selalu, atau bahkan kabar sederhana tentang cucunya yang sedang berulang tahun. Namun tak ada pesan lanjutan, hanya keheningan digital yang terasa dingin. Hati sang ibu perlahan terasa berat, rasa bahagianya menguap, digantikan dengan getir yang sulit dijelaskan. Ia menutup aplikasi, mematikan ponsel, dan duduk termenung di kursi favoritnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah pemberiannya tak berarti? Apakah perhatian dan kasih sayangnya dianggap remeh? Apakah menantunya benar-benar tak punya waktu atau sekadar tak peduli untuk sekadar mengucap terima kasih? Sepanjang sore, pikirannya melayang pada masa lalu. Ia ingat betapa keras ia membesarkan anak-anaknya, membanting tulang demi keluarga, dan selalu mengutamakan kebahagiaan anak-anak di atas segalanya. Ia ingat setiap ulang tahun anaknya dulu, ia selalu mengusahakan hadiah kecil meski keuangan serba terbatas. Ia percaya keluarga adalah tempat di mana rasa syukur dan kehangatan harus selalu hidup, tak peduli seberapa besar atau kecil pemberian yang diterima. Malam itu, ia memutuskan untuk menahan diri. Ia tak ingin menyimpan kepahitan terlalu lama. Namun dalam hatinya, ada tekad yang tumbuh. Ia harus lebih bijak menempatkan kasih sayang dan perhatiannya. Ia ingin memberikan cinta dan dukungan pada orang yang benar-benar tahu cara menghargainya, yang mengerti bahwa sekecil apapun pemberian harus disambut dengan rasa syukur dan kehangatan. Keesokan harinya, ibu ini mengambil keputusan yang berbeda. Ia kembali membuka aplikasi perbankan, kali ini mentransfer jumlah yang sama 5.000 yuan kepada putrinya sendiri. Ia tahu, selama ini putrinya selalu membalas setiap perhatian, kecil ataupun besar, dengan ucapan terima kasih, pelukan, atau sekadar pesan hangat yang membuat hatinya tenang. Tak butuh waktu lama, setelah transfer dikirim, ponselnya berdering. Pesan dari putrinya masuk, penuh dengan rasa syukur dan ekspresi bahagia. Terima kasih mama, aku sangat terharu. Mama memang selalu perhatian. Aku akan gunakan uang ini sebaik-baiknya dan akan belikan sesuatu yang mama suka jika mama datang nanti. Ibu itu membaca pesan tersebut berulang kali, matanya berkaca-kaca. Ia merasa dihargai, merasa bahwa
kasih sayangnya diterima dan ditanggapi dengan hangat. Tak hanya sekadar uang, tapi perhatian dan rasa syukur yang tulus itulah yang mengobati luka hatinya. Tak lama kemudian, anak laki-lakinya dan menantunya mengetahui bahwa ibunya juga mentransfer jumlah yang sama kepada putrinya. Mereka terkejut, bahkan mungkin merasa heran mengapa ibu mereka membagi hadiah yang sama kepada kedua anaknya. Namun bagi sang ibu, ini bukan soal uang. Ini tentang keadilan, keseimbangan, dan yang terpenting, tentang memberikan kasih sayang kepada mereka yang tahu cara menghargai. Kisah ini meski sederhana, menyimpan pesan yang dalam tentang hubungan keluarga, rasa syukur, dan makna perhatian. Dalam banyak budaya, termasuk budaya Tionghoa, bakti kepada orang tua dan saling mendukung dalam keluarga adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai itu bisa terkikis jika komunikasi dan rasa terima kasih tidak dijaga. Banyak orang tua yang merasa bahwa anak dan menantunya sudah menjadi keluarga sendiri setelah menikah, sehingga hubungan dengan mertua menjadi lebih formal atau bahkan canggung. Namun seharusnya, keluarga adalah tempat di mana kehangatan, rasa hormat, dan syukur selalu menjadi landasan. Setiap pemberian, sekecil apapun, adalah wujud cinta yang pantas disambut dengan ucapan terima kasih, bukan dengan sikap acuh tak acuh. Rasa syukur bukan hanya sopan santun, tetapi juga jembatan yang menghubungkan hati satu sama lain. Ketika seseorang menerima kebaikan dengan rasa syukur, ia bukan hanya membalas kebaikan itu, tapi juga memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Sebaliknya, jika kebaikan dianggap remeh, orang yang memberi bisa merasa lelah, kecewa, bahkan mempertimbangkan ulang perannya dalam keluarga. Keputusan sang ibu untuk mengalihkan dukungan kepada putrinya adalah bentuk refleksi. Ia tidak bermaksud membedakan anak-anaknya, melainkan ingin menegaskan bahwa penghargaan dan kehangatan adalah dua arah. Ia ingin anak-anaknya belajar bahwa perhatian orang tua tak selamanya ada. Ada saatnya orang tua perlu merasa dihargai, dipedulikan, dan diingat. Banyak orang tua yang diam-diam menahan luka karena merasa tidak dihargai. Mereka mungkin tak mengeluh, tapi dalam hati mereka berharap anak-anak mereka lebih peka, lebih sering menunjukkan rasa hormat dan terima kasih. Kadang ucapan terima kasih yang sederhana saja sudah cukup untuk menghangatkan hati yang lelah. Cerita ini mengingatkan kita semua agar tidak lupa untuk berterima kasih, sekecil apapun kebaikan yang kita terima, terutama dari orang tua. Uang bisa dicari, hadiah bisa dibeli, tapi perhatian dan kasih sayang orang tua adalah anugerah yang tak ternilai. Jangan sampai kita menyesal karena lupa mengucapkan terima kasih atau terlalu sibuk hingga lupa membalas cinta dengan kehangatan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menganggap remeh hal-hal kecil. Kita terbiasa menerima kebaikan dari orang tua, pasangan, atau keluarga tanpa menyadari betapa berharganya perhatian mereka. Padahal sebuah pesan hangat, ucapan terima kasih, atau pelukan tulus bisa menjadi hadiah terbesar bagi mereka yang mencintai kita. Hubungan keluarga yang harmonis dibangun di atas fondasi rasa syukur dan saling menghargai. Apapun peran kita dalam keluarga sebagai anak, orang tua, menantu, atau cucu, mari kita jaga komunikasi dan perhatian. Jangan biarkan kesibukan atau kebiasaan membuat kita lupa untuk berterima kasih. Terkadang perbedaan generasi membuat kita sulit memahami cara berterima kasih. Orang tua mungkin berharap ucapan formal dan sikap hormat, sementara generasi muda lebih santai dan praktis. Namun, nilai rasa syukur tetap universal. Tak ada salahnya kita meluangkan waktu sejenak untuk menulis pesan hangat atau menelepon sekadar mengucapkan terima kasih. Kisah ibu 64 tahun ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa cinta dan perhatian orang tua harus dijaga dengan rasa syukur. Bahwa setiap pemberian, sekecil apapun, adalah bentuk cinta yang patut dihargai. Dan bahwa dalam keluarga, sikap saling menghormati adalah kunci kebahagiaan bersama. Jika Anda seorang anak, jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas perhatian dan kebaikan mereka. Jika Anda seorang orang tua, jangan lelah untuk mengingatkan anak-anak tentang pentingnya rasa syukur. Jika Anda seorang menantu, ingatlah bahwa hubungan dengan mertua adalah bagian dari keluarga besar yang perlu dirawat dengan komunikasi dan kehangatan.
Mari kita belajar dari kisah ini, agar hubungan keluarga kita semakin kuat dan harmonis. Jangan biarkan kepahitan kecil merusak ikatan yang sudah terjalin bertahun-tahun. Jangan biarkan kesibukan atau perbedaan karakter membuat kita lupa pada inti dari hubungan keluarga. Cinta, perhatian, dan rasa syukur. Hidup memang dipenuhi dinamika, kadang bahagia, kadang kecewa. Namun kita selalu punya pilihan untuk membangun keluarga dengan rasa saling menghargai. Mengucap terima kasih bukanlah beban, melainkan jembatan menuju kehangatan dan kebahagiaan bersama. Kisah ini menutup hari-hari sang ibu dengan satu pelajaran penting, bahwa cinta harus diberikan dengan tulus dan penghargaan harus diberikan dengan sepenuh hati. Ia kini lebih tenang, lebih bijak, dan siap membagi kasih sayang kepada mereka yang tahu cara membalasnya. Ia tahu keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang saling menjaga dan menghargai, sekecil apapun perhatian yang diberikan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kasih sayang orang tua adalah nikmat dari Allah yang tidak ternilai. Jangan pernah menunda untuk mengucap syukur dan terima kasih, karena dalam setiap perhatian kecil tersimpan doa dan cinta yang tulus. Mari kita rawat hubungan keluarga dengan penuh keikhlasan dan rahmat. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar tetap lembut, bersyukur, dan menghargai setiap nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau menurutmu, bagaimana cara terbaik menunjukkan cinta kepada orang tua atau kakek nenek di usia senja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share agar makin banyak yang terinspirasi.